Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Bo. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Oke, sebenarnya Anda tuh lebih senang online apa offline ya? Online, Bapak. Online Pak. Online, Pak. Online, Pak. Cuaca sedang tidak menentu, Pak. Oh, Hujan Pak. takut ketimpa pohon ya ntar ya. Iya Pak. Oke, oke, baik teman-teman. Eh, Hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang eh, cukup menarik dalam sistem informasi perusahaan ya, yaitu mengenai Customer Relationship Management ya, atau yang kita sebut dengan CRM ya. Nah, CRM ini bukan hanya soal software gitu ya, tapi tentang bagaimana organisasi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya ya, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari oh, strategi, bagaimana prosesnya dan bagaimana teknologinya. Jadi membangun CRM itu bukan mulai dari teknologinya ya. Jadi yang paling penting di dalam membangun CRM itu bukan teknologinya. Jadi kombinasi antara strategi, proses dan teknologinya ya. Nah, nah, jadi kalau kemarin kita berdiskusi mengenai ERP ya. Nah, ERP itu berfokus pada efisiensi internal ya, yaitu kita mengintegrasikan proses bisnis di dalam perusahaan ya. Sementara kalau CRM itu adalah wajah luar perusahaan kita, dilihat dari sisi pelanggan ya. Jadi CRM ini menjembatani kita dengan pelanggan ya, memastikan setiap interaksi yang terjadi menghasilkan value ya. Nah, itu gunanya CRM ya. Oke, sebelum kita mulai ke topik CRM hari ini, sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu? Oke, saya pengen tahu. Oke, silakan Mas Doni. Selamat sore Pak Bob dan teman-teman. Iya, pertanyaannya mungkin cocok ditanyakan sekarang karena kemarin juga habis belajar SCM ya Pak Bob. Jadi apakah SCM dan ERP itu sebenarnya SCM dan CRM itu di luar ERP Pak Bob? Artinya kalau kita di ujian bilang ERP modulnya apa aja, terus kita jawab ada SCM dan ada CRM, itu apakah jadinya tidak tepat? Karena sebenarnya karena ada faktor user eksternal, CRM dan SCM itu di luar domain ERP. Seperti itu, Pak. Oke, memang awalnya kalau kita bicara ERP ya, sejarahnya ya ERP itu kan perkembangan dari MRP dulunya ya, Material Resource Planning, kemudian menjadi Enterprise Resource Planning ya. Jadi memang awalnya itu orang tuh ERP itu memang fokusnya ke integrasi proses bisnis internal ya. Ya. Tapi sejalan dengan perkembangan apa ya, enterprise system gitu ya. Sekarang ERP juga udah memasukkan modul-modul CRM dan SCM ini ke dalam satu paket. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat Odoo misalnya, Odoo itu ada modul di dalamnya, ada CRM-nya, ada SCM-nya gitu, gitu. Ya. Jadi Mas sekarang sudah berkembang menjadi bagian dari CRM. scoping ERP ya? Iya, iya, Oke. Oke. ERP ya. Jadi tapi orang yang nggak pakai ERP mau pakai modul CRM aja nggak masalah, atau Bisa ya. SCM aja bisa aja gitu. Oke. Ya. Makasih Pak Bob. Oke, siapa di sini yang perusahaannya sudah pakai CRM? Coba angkat tangan. Nanti kita bisa saling berbagi pengalaman. Bisa angkat tangannya? Nggak ada sama sekali atau memang nggak punya pelanggan nih? Hah? Ada yang bergerak di sektor jasa atau ada yang mempunyai produk? Nah, setiap bisnis tentu ada pelanggan kan, atau pembeli gitu kan, atau bisnisnya nggak pada jualan nih di sini nih. Oke, Mas Rismanda ya. Oke, CRM-nya pakai apa? Sebenarnya saya izin Pak Bob, maaf. Sebelumnya saya juga kurang tahu CRM-nya pakai apa di sini. Cuman kalau di sini karena saya kerjanya di perusahaan retail, CRM-nya lebih bergerak ke loyalitas member sih Pak. Jadi kayak
bagian ada membership kan kita kayak katakanlah kalau misalkan lebih awamnya ada MAP. Nah, kalau di tempat kita namanya My Eraspace. Jadi kayak ada poin-poin gitu sih, Pak. Oke, jadi Ada loyalitasnya gitu. untuk mengelola loyalty program ya. Ya, begitu. Kurang lebih seperti itu kalau di bagian e-commerce. Oke, bagus Gitu sih, ya. Pak. Oke, yang lain, terima kasih Mbak Rismanda. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain. Oke, baik, kita bahas sekarang ya. Oke, Mbak Irma, Iya, pelanggannya apa? mohon Pelanggannya izin siapa? Pak Bob karena saya di Instan. Suara saya terdengar, Pak? Ya, kedengeran. Ya, karena saya bergerak di instansi pemerintahan ya Pak, ya. Mungkin kalau kemarin kita ngerjain diskusi pekanan itu, saya kan ada 3 jenis CRM ya Pak ya. Nah, apakah sebuah pusat bantuan atau helpdesk itu bisa dikatakan CRM nggak? Ya, helpdesk itu bagian dari CRM sebenarnya. Ya, kalau misalnya di tempat saya, itu kan di setiap pelayanan itu kayak ada laman webnya. Nah, di situ ada pusat bantuannya dan juga ada pusat informasinya, Pak. Jadi berbeda antara pusat informasi dan pusat bantuan, di mana pusat informasi itu adalah informasi terkait layanannya. Kalau pusat bantuan, jadi kalau misalnya bukan customer ya, user ada kendala itu bisa melaporkan ke pusat bantuan. Jadi tapi ketika kita melakukan sosialisasi, kita menginfokan sebelum melapor ke pusat bantuan, harapannya membaca pusat informasi terlebih dahulu karena terkait kendala dan informasi lainnya ada di pusat informasi seperti itu, Pak. Oke, biasanya kalau yang helpdesk selalu dia harus di-provide dengan informasi kan, supaya dia bisa menjawab kan gitu. Iya betul dan ketika masuk pusat bantuan juga diminta seperti capture kalau kendalanya apa seperti itu sih, Pak. Oke, good. Oke, makasih Mbak Irma. Yang lain tadi siapa? Mbak Tias, silakan Mbak Tias. Iya Pak, izin share Pak. Kebetulan kan saya di organisasi kepolisian gitu ya Pak. Dan kebetulan juga di Polri itu sudah menerapkan layanan 110 untuk masyarakat bisa apa melakukan pengaduan atau keluhan gitu Pak. Selain itu juga kita apakah bisa dikatakan sudah mengaplikasikan CRM kolaboratif karena selain layanan Polisi 110 kita juga ada layanan Dumas Presisi seperti itu Pak. Oke. Ya, dan satu lagi Pak mungkin untuk analitisnya eh, tapi ini masih to be sih ya Pak. Yaitu Big Data Polri sih Pak. Jadi di situ nanti dari layanan-layanan tersebut bisa diintegrasikan dan bisa dianalitik gitu Pak. Oke, Mbak Tias dari Satker mana? Divtek Polri Pak. Divtik ya, Paulin ya. Iya, betul. Oke, oke ya memang Divtik sebagai layanan TIK gitu ya di lingkungan Polri tentu memang dia harus punya apa ya layanan pelanggannya ya, di mana usernya adalah user baik itu internal maupun juga eksternal gitu ya gitu ya. Jadi memang ada Dumas Presisi, kemudian ada ya barangkali kalau nggak salah ada helpdesk internal juga ya kalau nggak salah ya. Iya, ada, betul Pak. Helpdesk layanan TIK sendiri juga ada. Oke, nah. Oke, makasih Mbak Tias. Pak Ulen udah sembuh Mbak Tias? Sudah Pak, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, kita akan bahas mengenai CRM ya. Oke, saya coba share dulu screen-nya. Oke, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak.
Oke, sebelum kita memulai pembahasan tentang CRM ini, ya, mari kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Recording in progress. Jadi slide ini kita akan bahas mengenai learning objektifnya. Ya. Tujuan pertama adalah bagaimana kita memahami proses hubungan pelanggan itu sendiri, ya, yaitu atau yang disebut dengan customer relationship process, ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana hubungan antara perusahaan dan pelanggan itu terbentuk, ya, dan bagaimana hubungan itu dipelihara dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, ya. Nah, jadi di sini bukan hanya soal menjual produk gitu ya, tapi bagaimana menciptakan pengalaman pelanggan ya atau customer experience yang membuat mereka ingin terus kembali ke Anda ya. Nah, jadi saya ingin kalian berpikir begini ya. Jadi hubungan pelanggan itu seperti hubungan manusia ya. Ada fase perkenalan gitu ya, ada PDKT gitu ya, kemudian ada komitmen ya kan, bahkan bisa jadi terkadang ada konflik gitu ya. Nah, jadi di sini CRM itu akan membantu perusahaan untuk mengelola semua fase itu secara sistematis. Ya, jadi sebenarnya fokusnya bukan di teknologinya sebenarnya, bagaimana mengelola hubungan antara perusahaan dengan customer-nya. Ya, nah. Yang kedua, kita akan membahas tipe komponen dan arsitektur CRM ya. Jadi bukan hanya apa itu CRM, tapi bagaimana sistem ini bekerja secara teknis dan fungsional ya. Kita akan bahas ada 3 jenis CRM ya. Ada CRM operasional, ada analytical dan ada kolaboratif ya. Serta kita akan melihat komponen seperti market research, ada campaign management, ada customer service, hingga ada data analytics di dalam CRM tersebut. Ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana semua bagian ini terhubung membentuk suatu ekosistem data pelanggan yang utuh. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, kita akan membahas life cycle dari CRM ya, atau siklus hidup CRM ya. Nah, ini sangat penting karena banyak perusahaan gagal menerapkan CRM bukan karena sistemnya salah ya, tapi karena mereka tidak memahami tahapan yang harus dilalui ya. Jadi mulai dari perencanaan strategi, kemudian implementasinya bagaimana sampai evaluasi yang berkelanjutan ya. Jadi kita akan membahas bagaimana CRM bukan hanya proyek teknologi, tapi transformasi budaya kerja yang membutuhkan perubahan pola pikir di seluruh organisasi. Ya. Nah, kemudian tujuan keempat kita menganalisa pertimbangan implementasi CRM, ya, di mana di bagian ini kita akan bicara lebih praktis, ya, yaitu bagaimana menyiapkan data, mengelola ekspektasi, ya, melibatkan user dan memastikan sistem CRM benar-benar digunakan secara efektif oleh tim marketing dan tim sales ya. Jadi biasanya user paling banyak menggunakan CRM ini adalah tim marketing dan sales ya. Nah, kita juga akan melihat kesalahan umum dalam implementasi CRM ya, termasuk mengapa banyak proyek CRM itu gagal ya di awal-awal tahun 2000-an ya. Bukan karena softwarenya, tapi karena tidak ada kesiapan strateginya ya. Dan yang terakhir ya, kita melihat dampak CRM terhadap organisasi ya. Jadi CRM bukan hanya alat pemasaran ya, tapi juga strategic business solution gitu ya, yang mengubah cara perusahaan berinteraksi ya, mengambil keputusan dan bahkan mendesain produknya berdasarkan pola interaksi dengan customer-nya ya. Nah, kita akan membahas bagaimana CRM mempengaruhi budaya organisasi, cara tim bekerja lintas divisi, dan bagaimana data pelanggan menjadi sumber keunggulan kompetitif ya. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, sesi ini akan membawa kita dari konsep dasar sampai penerapan strategi CRM ya, mulai dari teori, teknologi hingga transformasi manajerial ya. Jadi harapannya setelah sesi ini kalian tidak hanya tahu apa itu CRM, tapi juga bisa menjawab pertanyaan yang lebih dalam ya.
Jadi bagaimana CRM itu bisa mengubah cara perusahaan memahami pelanggannya. Ya, jadi di dalam bisnis itu yang paling sulit itu adalah memahami kebutuhan dari pelanggan. Ya, karena orang akan pelanggan baru akan beli apabila produk yang kita jual itu dibutuhkan oleh pelanggan. Ya. Oke, itu kira-kira objektif learning objektif kita ya. Oke, sebelum kita membahas pembahasan yang lebih detail, silakan apabila ada pertanyaan dulu. Mas Budi, ada pertanyaan? Masih aman, Pak Bob. Oke, Terima kasih. aman. Oke. Oke, kita mulai dengan melihat apa itu CRM ya. Oke, nah, mengapa CRM menjadi begitu penting sekarang ini? Ya, karena dunia kita berubah dengan cepat sekarang ya, di mana globalisasi dan konektivitas membuat pelanggan punya banyak pilihan ya. Nah, produk tidak lagi menjadi pembeda utama ya. Nah, perusahaan bisa memproduksi barang serupa dengan harga yang bersaing gitu ya. Jadi kuncinya bukan hanya what you sell, ya, but how you make them feel gitu ya. Jadi di sini pengalaman pelanggan atau user experience itu menjadi pembeda utama ya. Jadi kalau Anda contoh yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah belanja online di marketplace gitu ya, Anda menemukan dua toko yang menjual barang yang sama gitu ya. Tapi pengalaman belanjanya berbeda ya, yang satu lebih responsif dan lebih personalized dibanding yang lain ya, maka kita akan cenderung ke toko yang lebih ramah tadi kan, yang memenuhi keinginan kita gitu ya, walaupun produknya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ketemu ingin cari suatu produk, ada beberapa produk yang ditawarkan oleh beberapa toko di marketplace ya. Kemudian Anda biasanya coba DM gitu ya. Nah, biasanya yang duluan ngejawab DM, biasanya itu yang Anda pilih kan. Ya. Karena Anda mendapatkan kepastian gitu ya. Ya. Nah, jadi di sini CRM modern itu berfokus pada bagaimana perusahaan menciptakan pengalaman yang unik dan dinamis untuk setiap pelanggannya ya. Jadi sesuai dengan konteks, waktu dan kebutuhan mereka ya. Nah, jadi sekarang apa sebenarnya CRM itu? Ya. Nah, kalau kita tanya banyak orang gitu ya, sebagian besar akan langsung menyebut nama software. Ya. CRM itu apa? Salesforce.com, Zoho, HubSpot dan lain sebagainya, Siebel dan lain sebagainya. Ya. Tapi sesungguhnya CRM jauh lebih dari sekedar aplikasi atau software. Ya. Nah, jadi CRM adalah integrasi antara strategi corporate, metodologi bisnis, dan teknologi informasi untuk membantu perusahaan menjadi lebih customer driven. Ya, jadi kata kuncinya bisnis yang customer driven. Ya, artinya setiap keputusan mulai dari mengembangkan produk, penjualan sampai layanan purna jual, semua diarahkan untuk memahami dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Ya. Nah, kalau Anda baca buku Motiwala ya, di sana dia menyebutkan bahwa dia menekankan bahwa CRM itu mendukung front end operation ya, yaitu biasanya adalah marketing dan sales serta customer service ya. Di mana kalau kita bicara ketiga aspek ini biasanya tidak terlalu tertangani oleh ERP standar ya, karena ERP standar itu lebih banyak fokus ke internal business process ya. Jadi kalau ERP itu memastikan barang dikirim tepat waktu, nah CRM itu memastikan pelanggan merasa puas dan ingin kembali membeli ya, itu bedanya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, jadi tanpa CRM ya, perusahaan seperti berjalan dalam gelap gitu ya, tidak tahu pelanggan terbaiknya ya, apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mempertahankan loyalitas mereka ya. Jadi tanpa CRM seperti orang buta yang nggak tahu pelanggannya ya.
Oke, eh, nah sekarang kita bahas jenis-jenis CRM ya. Ada tiga kategori utama yang perlu kita ingat ya. Eh, Seperti ada tiga otak dalam satu tubuh sistem CRM gitu ya. Jadi yang pertama adalah operasional CRM ya. Jadi ini adalah mesin penggerak utama yang berurusan langsung dengan aktivitas harian ya, baik itu penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan ya. Jadi marketing, sales, and customer service ya. Jadi misalnya saat pelanggan menghubungi call center, data mereka otomatis muncul sehingga agen di helpdesk tersebut bisa langsung mengenali siapa yang menelpon dari riwayat transaksinya. Ya, jadi kalau Anda biasa misalkan telepon customer service bank gitu ya, kalau Anda menggunakan nomor telepon yang biasa tercatat di bank, biasanya udah langsung menyapa dengan nama Anda ya, karena dia tahu nama Anda ada di sistem CRM mereka ya. Kemudian yang kedua adalah analytical CRM ya. Nah, ini otak analitiknya ya. Jadi CRM jenis ini mengumpulkan data dari berbagai interaksi dan menganalisanya untuk menemukan polanya ya. Misalnya siapa pelanggan yang paling loyal gitu kan. Atau produk apa yang paling sering dibeli bersama gitu ya. Atau kapan pelanggan itu cenderung berhenti untuk membeli gitu ya. Nah, disinilah data mining dan business intelligence itu memainkan peran penting di dalam CRM ya. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif CRM ya. Ini adalah sisi komunikasinya ya. Jadi kolaboratif CRM ini memastikan semua interaksi baik itu melalui telepon, email, website, bahkan sosial media itu bisa terintegrasi ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pelanggan komplain lewat Instagram ya, tapi tim customer service tidak tahu karena sistem mereka tidak terhubung dengan sosial media ya. Nah, itu tandanya CRM-nya belum kolaboratif ya. Oke. Eh, Tadi yang pakai CRM, CRM-nya connect ke sosial media nggak? Tadi Mbak Tias. Hmm, belum sih, Pak. Hmm, oke ya. Nah, sehingga kalau ada yang maki-maki di sosial media, kalau nggak di tag duluan nggak ngeh biasanya, gitu kan ya? Iya, betul. Oke. Nah, jadi memang CRM yang bagus sekarang punya koneksi ke sosial media, gitu ya. Jadi kalau ada pelanggan yang menyampaikan komplainnya di melalui sosial media, langsung masuk ke CRM-nya, ya. Nah, Nah, ketiga tipe dari CRM ini akan saling melengkapi ya. Jadi yang operasional itu tujuannya adalah mencatat ya. Kemudian yang analytical itu memahami dan kolaboratif itu menjembatani komunikasinya ya. Jadi itu saling mendukung ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Ramadan. Izin bertanya, Pak, untuk CRM ini apakah pelanggan kita diwajibkan untuk mendaftar atau tidak? Oke. Eh, Bukan diwajibkan mendata, kita harus mencatat pelanggan kita di dalam CRM-nya kita, gitu. Ya, jadi bukan bukan tugasnya pelanggan mendaftar di CRM kita, gitu. Jadi database pelanggan kita itu ada di CRM-nya kita, ya, gitu. Berarti pelanggannya tidak perlu membuat akun ya, Pak? Oh enggak, CRM ini kan tools internal perusahaan, ya, yang digunakan untuk memaintain hubungan perusahaan dengan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu nggak tercatat di dalam CRM kita, ya gimana kita berinteraksi dengan lebih baik dengan para pelanggan, gitu. Kalau misalnya di modul ERP-nya itu kan sebenarnya di package apa namanya penjualan sebenarnya udah memprovide beberapa hal dari operasional ya. Jadi perbedaannya dengan package si CRM-nya ini seperti apa ya, Pak?
Nah, barangkali kalau yang modul-modul sales itu lebih banyak fokusnya ke transaksinya, ya. Eh, Tidak lebih dalam untuk memaintain hubungan dengan pelanggannya, gitu. Ya. Jadi sales barangkali nggak akan mencatat komplain dari pelanggan gitu ya. Nah itu dicatatnya di modul CRM gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan Mbak Irma. Pak Bob, izin bertanya. Ini kan kalau yang operasional CRM itu tadi contohnya customer service tuh jadi kayak langsung ya Pak ya antara customer dan juga perusahaan. Nah kalau yang kolaboratif tadi kan contohnya media sosial. Nah sebenarnya kan kalau ketika media sosial itu dia tidak langsung ya Pak ya komunikasinya, maksudnya tidak Oke. real time. Jadi, Apakah bisa disimpulkan kalau kolaboratif CRM ini eh, operasional CRM tapi yang tidak real time? oke. Atau Jadi tidak bisa? CRM yang lengkap itu ada ketiga komponen ini. Ada operasionalnya, ada analyticalnya, ada kolaboratifnya. Ya. Nah, untuk kolaboratif CRM gitu ya, kita secara perusahaan berhubungan dengan pelanggan itu kan ada touch point-nya kan, ya kan. Touch point itu bisa juga secara orang ke orang, ya. Jadi orang salesnya kita itu berhubungan sama customer itu touch point-nya melalui orang. Tapi touch point juga bisa melalui email, ya kan? Dia email kita, interaksi melalui email atau melalui WA misalnya, ya. Touch point bisa juga melalui sosial media gitu ya. Nah, kolaboratif CRM ini ya itu mengelola touch point ini ya sehingga interaksi dari masing-masing touch point tersebut bisa saling kolaboratif gitu ya gitu. Jadi kalau di dalam sales biasanya kalau kita bicara channel sales ada istilah omni channel ya. Jadi orang bisa apa ya belanja dari berbagai macam channel gitu ya, tapi masing-masing channel itu terintegrasi ya. Nah, ini juga begitu. Jadi kolaborasi CRM itu mengintegrasikan touch point tadi ya, interaction point tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu Mbak Irma. Jadi jangan sampai misalkan dia komplain melalui telepon ya, kemudian setelah itu dia email gitu ya. Nah, sehingga waktu dia eh, eh, apa dia email dan dia telepon gitu ya, harus mengulangi hal yang sama lagi gitu ya. Jadi dia harus cerita dua kali karena channelnya terpisah misalnya ya. Nah, itu gunanya kolaboratif CRM ya. Oke, Jelas. baik, terima kasih Pak. Oke, silakan Mbak Ulan. Baik, Pak. Terima kasih. Ini saya ingin memahami lebih lanjut sih, Pak, terkait CRM ini. Mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya dari Mbak Irma. Nah, kalau CRM ini, Pak, apakah kalau kita develop sendiri, apa namanya, modul untuk mengengage customer gitu ya, atau mengengage pengguna gitu ya. Kalau dalam hal ini karena kita pemerintahan itu disebut CRM. Karena sebenarnya saya juga punya aplikasi untuk pemerintahan daerah di mana kami itu punya add-on gitu yang pakai pihak ketiga untuk help desk-nya dan engagement ke pemerintah daerahnya seperti itu. Dan tapi mungkin tidak semua types of CRM ini digunakan gitu ya, tapi hanya untuk masalah operasional saja gitu ya, permasalahan-permasalahan administratif gitu. Nah, kalau saya bandingkan kan Pak dengan kayak marketplace gitu ya, kayak toko orange gitu, itu kan dari segi apa namanya pertanyaan komplain bahkan apa namanya marketing itu udah jadi satu ya Pak, terintegrasi gitu ya Pak. Jadi kalau kita nanya aja AI-nya sudah cukup baik menjawabnya. Kemudian kalau ada permasalahan akan di follow up, misalnya paketnya nggak nyampe gitu ya, akan di follow up dengan apa remember email. Kemudian juga dia engage untuk kayak misalnya ada kegiatan kayak 11-11 gitu ya, diskon dan lain sebagainya, itu kan integrasi banget. Ya. Nah itu jadi apakah dengan develop sendiri gitu yang tadi untuk engage dengan satu modul saja itu disebut CRM, atau CRM itu ya yang terintegrasi semuanya seperti itu? Oke. Jadi basically CRM itu sebenarnya adalah eh, cara kita atau tools kita untuk mengelola
hubungan perusahaan dengan pelanggan, apapun caranya, ya gitu. Ya, jadi tentu tools yang kita gunakan bisa dari yang sederhana sampai yang kompleks ya. Tergantung sekompleks apa sih sebenarnya interaksi kita dengan pelanggan gitu ya. Kalau interaksi kita simple gitu ya, barangkali kita nggak perlu juga beli tools yang kompleks gitu ya gitu. Barangkali kalau pelanggan sistem transaksinya sederhana gitu ya, barangkali memasang software helpdesk sederhana atau ticketing system aja kali udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya produk yang banyak, problemnya banyak gitu ya, level dari pelanggan juga berbagai macam gitu ya. Nah itu tentu barangkali kita perlu CRM yang lebih kompleks gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Ulan. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak tadi Mas siapa? Mas Rifan siapa nih tadi? Oke, baik kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke CRM proses ya. Oke, kita lihat bagaimana proses CRM itu bekerja ya. Ya. Jadi di sini CRM bukan sekedar alat. Silakan ada pertanyaan dulu ini dari Mas Revan. Silakan Mas Revan. Oke Pak, Silakan. sorry tadi saya terputus Pak. Oke, silakan. Jelek koneksinya. Saya ini Pak, pengen tahu aja. Sebenarnya CRM ini muaranya nanti ke NPS nggak sih Pak? Ke Net Promoter Score gitu loh Pak. Kalau misalnya kayak di perusahaan besar kan, let's say katakanlah kayak VMware, ataupun misalnya kayak SAP HANA, ataupun misalnya kayak Cisco gitu loh Pak. Mereka kan ada Net Promoter Score nggak sih Pak? Ini apakah ada pengaruh sama Customer Relationship Process nggak sih Pak? Oke, jadi sebenarnya intinya CRM ini adalah bagaimana kita memahami pelanggan sebenarnya, tools untuk memahami pelanggan. Ya, jadi bukan bagaimana kita merating apa ya, bukan bagaimana kita merating servisnya kita, tapi bagaimana kita memahami pelanggan, gitu. Ya. Oke, jadi di sini CRM bukan sekedar alat pengumpul data, ya, tapi sistem yang mengatur bagaimana hubungan pelanggan dijaga dan dikembangkan sepanjang siklus hidupnya, ya. Nah, sebuah CRM yang baik, ya, tidak hanya sekedar menyimpan data pelanggan, ya. Jadi CRM itu tidak hanya kita punya database pelanggan, ya, tapi CRM itu harus mampu menangkap, memahami, dan melihara kebutuhan, motivasi, serta perilaku pelanggan sepanjang siklus hidup mereka dengan perusahaan. Ya. Nah, artinya hubungan ini tidak berhenti setelah pelanggan membeli produk. Ya. Justru hubungan itu dimulai dari situ. Ya. Jadi di dalam bisnis itu kan waktu pelanggan itu beli produk kita, itu kan bukan beli putus, ya kan? Itu baru mulainya ya. Nah, bagaimana kita memaintain hubungan tersebut ya. Nah, jadi coba Anda bayangkan perusahaan seperti Apple gitu ya. Siapa yang di sini yang pakai iPhone ya? Ya. Nah, mereka itu tidak berhenti di saat Anda membeli iPhone kan? Ya. Nah, mereka terus memantau bagaimana Anda menggunakan perangkat itu. Ya, masalah apa yang sering muncul, ya, fitur apa yang paling sering dipakai, ya. Nah, semua itu mereka gunakan untuk memperbaiki produk berikutnya dan menciptakan user experience yang lebih baik gitu ya. Jadi menu-menu mana yang sering diklik, mana yang itu semua dicatat ya. Jadi itulah esensi dari capturing and maintaining customer needs ya and behavior over the lifetime of the relationship ya. Nah, kemudian CRM juga harus bisa memfasilitasi penggunaan customer experience untuk perbaikan berkelanjutan gitu ya. Jadi setiap interaksi ya antara pelanggan dengan perusahaan ya, baik itu positif maupun negatif, harus menjadi masukan bagi organisasi ya. Jadi kalau ada komplain gitu ya, CRM tidak hanya mencatat ya, tapi juga menganalisa penyebabnya ya.
agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Ya. Nah, di sini konsep continuous improvement of relationship itu bekerja, ya, yaitu hubungan pelanggan yang tidak statis, ya, tapi terus berevolusi, ya. Nah, di sini CRM itu membantu perusahaan belajar dari setiap pengalaman tersebut, ya. Nah, lalu fungsi besar berikutnya adalah integrasi, ya. CRM itu mengintegrasikan aktivitas di 3 area penting, ya, baik itu marketing, sales, and customer support, ya. Nah, dulu 3 departemen ini sering bekerja terpisah, ya, di mana marketing tugasnya mencari prospek, kemudian sales itu untuk menutup transaksi, kemudian customer service menangani keluhan, ya. Tapi CRM sekarang membuat semuanya saling terhubung ketiga bagian tersebut, ya. Jadi misalnya hasil kampanye marketing langsung dikirim ke sistem sales misalnya, nah, sebagai leads gitu ya. Nah, jadi ada leads generation dari campaign, ya. Kemudian ketika penjualan terjadi, ya, data pelanggan baru itu akan otomatis dikirim ke tim layanan, ya, untuk tindak lanjutnya, ya. Maaf. Nah, semua aktivitas ini terekam dan bisa diukur, ya. Mulai dari seberapa efektif kampanye pemasaran, ya, seberapa cepat respon layanan, sehingga seberapa sering pelanggan melakukan pembelian ulang misalnya, ya. Nah, jadi kalau kita ringkas, proses hubungan pelanggan ini bisa dibagi menjadi 3 area besar, ya. Pertama adalah delivery proses, kemudian ada support proses, dan analisis proses, ya. Nah, yang pertama adalah delivery proses, ya, yaitu adalah bagaimana kita memberikan nilai dan pengalaman langsung ke pelanggan, ya. Kemudian support proses itu adalah bagaimana kita mendukung interaksi itu dengan riset, loyalitas, dan manajemen data, ya. Dan yang ketiga adalah analitik proses, ya. Jadi bagaimana kita menganalisa semua data tadi untuk memperbaiki strategi dan hubungan di masa depan dengan pelanggan kita, ya. Jadi kalau kita analogikan CRM itu seperti hubungan manusia, ya. Delivery itu adalah tindakan nyata kita kepada seseorang, ya. Support itu adalah cara kita memahami dan menyesuaikan diri, ya. Nah, analisis itu adalah refleksi agar hubungan kita makin baik ke depan, ya. Jelas ya? Analogi seperti itu, ya. Nah, ketiganya ini akan membentuk siklus yang saling berhubungan, ya. Jadi delivery itu menghasilkan data, support itu menjaga kesinambungan, analisis itu memberikan insight untuk memperbaiki delivery berikutnya, ya. Nah, inilah yang membuat CRM bukan hanya sebuah sistem informasi, tetapi sistem pembelajaran hubungan, ya, atau relationship learning system, ya. Oke. Mari kita bahas bagian yang pertama dari yaitu ada delivery proses, ya. Jadi CRM delivery proses, ya. Jadi kita bisa bayangkan, ya, CRM ini sebagai sebuah ekosistem, ya, yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, ya. Nah, disinilah delivery proses bekerja, yaitu proses yang secara langsung melibatkan kontak dengan pelanggan, ya. Mulai dari menarik perhatian mereka sampai menjaga kepuasan setelah pembelian, ya. Nah, ada 4 komponen utama di delivery proses ini. Yang pertama adalah campaign management, ya, di mana di tahap paling awal, di mana perusahaan itu menjalankan kampanye pemasaran untuk lead generation, ya, untuk generate leads, ya, atau calon pelanggan potensial, ya. Jadi misalnya ketika kita melihat iklan diskon khusus pelanggan baru atau
apa ya diskon apa ya biasanya bulan kembar gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, sistem CRM akan mencatat siapa saja yang klik iklan tersebut dan menyimpannya dalam database calon pelanggan ya. Nah, disinilah hubungan itu dimulai ya. Jadi awal sebelum sales itu kita harus mencari lead dulu ya. Ini orang yang biasa bergerak di sales tahu nih apa yang dimaksud dengan lead ya. Lead itu adalah uh, calon pelanggan potensial ya. Kemudian yang kedua adalah sales management ya. Jadi begitu leads itu terkumpul ya, tugas berikutnya adalah mengkonversi calon pelanggan potensial tersebut menjadi pembeli nyata ya. Jadi dia harus terjadi sales conversion ya. Nah, di sini CRM itu membantu tim sales ya memahami kebutuhan pelanggan, mencatat interaksinya dan memantau kemajuan setiap peluang penjualan ya. Jadi bukan lagi menjual secara membabi buta, tapi menjual berdasarkan data ya. Jadi Anda sebagai sales person harus menjual secara berdasarkan data ya. Nah, Anda melihat leads gitu ya. Dari leads itu kan Anda bisa lihat mana leads yang paling potensial. Tentu Anda akan mendekati dulu leads yang paling potensial gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga adalah service management ya. Jadi setelah penjualan terlaksana ya, hubungan tentu tidak berhenti ya. Nah, di sini CRM memastikan pelanggan mendapatkan layanan purna jual yang baik ya. Mulai dari dukungan teknis, bantuan billing misalnya hingga garansi ya. Nah, tujuannya jelas ya untuk menjaga kepuasan agar pelanggan tidak pindah ke kompetitor Anda ya, sehingga Anda tidak ada churn dari sisi pelanggan ya. Kemudian yang keempat adalah complaint management ya. Jadi bagian ini yang sering diabaikan ya, yaitu menangani keluhan ya. Nah, CRM itu memungkinkan perusahaan untuk mencatat ya, menganalisa dan menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat ya. Nah, disinilah kepercayaan itu dibangun gitu ya. Karena pelanggan lebih menghargai perusahaan yang mampu memperbaiki kesalahan dengan cepat dibandingkan yang tak pernah salah tapi cuek. Ya, kita dalam bisnis melayani pelanggan kan nggak mungkin juga sempurna, pasti ada salahnya. Ya, tapi orang akan lebih menghargai kalau kita bisa kalau kita salah tapi kita cepat memperbaikinya dan responsif dibandingin perusahaan yang nggak pernah salah tapi dia cuek sama pelanggannya, gitu. Ya. Anda kalau punya pasangan hidup, kalau dia nggak pernah salah tapi dia cuek sama Anda nggak enak kan? Ya nggak? Ya. Dibandingkan dia pernah salah tapi dia selalu responsif sama Anda. Ya kan gitu? Ya. Nggak enak kalau dicuekin sama orang. Ya kan? Oke. Oke, kemudian yang kedua adalah CRM support proses ya. Jadi kalau proses delivery berfokus pada interaksi langsung, maka support proses itu berfungsi sebagai pendukung agar interaksi itu efektif dan relevan ya. Jadi bayangkan seperti sistem pendukung di belakang panggung yang menyiapkan strategi dan informasinya ya. Ada dua proses utama di sini ya, yaitu pertama adalah market research ya. Proses ini bertujuan memahami kita bagaimana kita memahami pasar ya melalui desain, pengumpulan dan analisa dan pelaporan data ya. Nah, CRM di sini menggabungkan data internal ya, seperti data penjualan misalnya ya, dengan data eksternal ya. Jadi misalnya tren industri dan data demografis misalnya ya. Nah, contohnya misalkan dengan CRM kita bisa tahu bahwa pelanggan di Jakarta Selatan lebih sering membeli produk premium dibandingkan pelanggan di daerah lain misalnya ya. Nah, informasi seperti ini penting untuk strategi kampanye berikutnya. Sehingga kalau Anda punya produk yang premium, ya Anda pastikan kampanyenya di Jakarta Selatan, jangan di daerah lain gitu ya. Gitu. Nah, itu kita dapatkan dari
dari data pelanggan mana yang membeli produk premium tersebut ya. Oke, kemudian yang kedua adalah loyalty management ya. Ini bagian ini fokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada ya. Nah, di era kompetisi yang makin ketat sekarang ini, itu mempertahankan pelanggan jauh lebih murah harganya daripada mencari pelanggan baru. Nah, seringkali ini orang sales ya, getolnya tuh mencari pelanggan baru terus ya. Sehingga kadang-kadang pelanggan lama dilupain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya biayanya lebih murah mempertahankan yang sudah ada daripada mencari pelanggan baru ya. Nah, jadi CRM itu membantu perusahaan menciptakan program loyalitas ya. Seperti kita tadi, seperti contoh tadi Mbak siapa tadi itu yang di era ya, seperti adanya point reward ya, kemudian ada member tiering ya, atau sistem peringatan dini untuk pelanggan yang mulai berhenti aktif misalnya. Nah, ini disebut dengan churn management gitu ya. Jadi kalau pelanggan itu udah mulai jarang lihat-lihat, jarang klik, nah itu kita harus ada alert tuh. Jangan-jangan ini perusahaan ini pelanggan mau berhenti nih kan gitu ya. Jadi di sini support proses ya itu memastikan perusahaan tetap punya pandangan strategis gitu ya. Siapa pelanggan terbaiknya, siapa yang berisiko hilang, dan apa langkah yang harus diambil ya. Nah, ini adalah CRM support proses ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi ini kita masuk ke lapisan yang paling cerdas dari CRM ya, yaitu adalah analisis proses ya. Jadi kalau dua proses sebelumnya itu mengumpulkan dan menjalankan aktivitas pelanggan ya, analisa adalah tahapan di mana semua data itu diolah dan menghasilkan knowledge ya. Nah, ada 3 fungsi utama ya. Yang pertama adalah lead management ya. Jadi di lead management ini fokusnya pada mengatur dan memprioritaskan calon pelanggan ya. Jadi misalnya tidak semua leads itu kan memiliki nilai yang sama ya. Nah, CRM bisa memberikan skor berdasarkan tingkat ketertarikan calon pelanggan terhadap suatu produk misalnya. Nah, ini disebut dengan lead scoring misalnya. Sehingga orang sales itu melakukan pendekatan mulai dari skornya yang paling tinggi dulu gitu ya. Jadi pelanggan yang memang paling potensial dulu ya. Nah, dengan begitu tim sales gitu bisa fokus pada prospek yang paling potensial ya. Kemudian yang kedua adalah customer profiling ya. Di sini CRM itu membentuk profil tiap pelanggan berdasarkan data pembelian atau berdasarkan preferensi komunikasi atau berdasarkan lokasi ya atau hingga kebiasaan belanjanya ya. Nah, profil ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan personalized marketing ya. Misalkan kita mengirimkan penawaran khusus ulang tahun misalnya atau rekomendasi produk yang sesuai dengan gaya hidup pelanggan gitu. Jadi kita misalkan profiling pelanggan itu sehingga kita bisa tahu oh dia senang beli apa sih atau ulang tahunnya kapan sehingga kita kalau melakukan marketing gitu ya kita langsung bisa personalize gitu ya. Jadi bukan marketing yang massal dan membabi buta ya karena marketing massal dan membabi buta itu biasanya cost-nya besar ya. Kemudian yang ketiga adalah feedback management ya. Ini bagian penutup loop dari CRM ya. Jadi semua data dari delivery dan support itu dikonsolidasikan dan dikembalikan ke analisis ya. Dengan begitu perusahaan bisa tahu kampanye mana yang efektif, keluhan apa yang paling sering muncul dan bagaimana memperbaikinya ya. Nah, ini yang disebut dengan continuous improvement ya. Jadi yaitu kita memperbaiki hubungan pelanggan secara berkelanjutan melalui feedback yang nyata ya. Nah, jadi kalau kita lihat proses CRM bekerja seperti siklus pengetahuan gitu ya. Mulai dari kita mengumpulkan, menganalisa dan mengimprove gitu ya. Jadi setiap tahapan mendukung tahapan yang lain agar hubungan dengan pelanggan semakin kuat ya. Kira-kira seperti itu ada 3 proses tadi ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Silakan Mas Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Bob. Ya. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan, di sekarang ini kan lebih umum itu orang berbeli secara online ya Pak ya, melalui Ya. e-commerce. Dan uh, tidak apa namanya, tidak selalu orang tuh bersentuhan dengan direct produser dari barang tersebut. Bisa jadi dia dengan apa namanya, dengan drop seller gitu ya, reseller dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat di CRM ini bisa jadi dari produser tuh dia tidak bersentuhan langsung gitu dengan end user gitu. Jadi apa namanya, di situasi seperti ini peran CRM tuh lebih lebih berat dijatuhkan ke tadi reseller gitu ya, atau dari sisi produser sebenarnya kita udah nggak terlalu butuh nih CRM, soalnya udah apa namanya, udah kita jual ke reseller semua, kita tidak bersentuhan dengan end user. Jadi kita bisa drop ini untuk efisiensi misalkan. Nah, situasinya mungkin seperti itu ya Pak, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, memang kalau kita bicara marketplace digital gitu ya, kadang-kadang memang kelihatannya nggak fair gitu ya, karena yang tahu apa view 360 derajat pelanggan itu sebenarnya marketplace-nya. Ya, karena interaksi itu kan melalui marketplace gitu ya kan gitu ya. Jadi kenapa marketplace itu mempunyai bargaining position yang lebih tinggi daripada merchant-nya? Karena dia paling tahu pelanggannya gitu ya kan gitu. Nah, jadi disinilah sebenarnya kelemahan kita kalau jualan melalui marketplace. Ya, karena interaksi kita dijembatani oleh marketplace ya. Cuman kan sekarang marketplace juga sudah menyediakan dashboard, ya kan? Dashboard untuk bisa dilihat oleh para merchant gitu ya. Berapa rata-rata salesnya per bulan gitu ya, produk-produk mana yang paling laku gitu ya kan, terus demografinya itu udah ada di dashboardnya gitu ya. Cuman kan nggak semua informasi itu di-share gitu ya, karena seringkali juga apa marketplace kadang-kadang juga dia jualan data juga gitu ya kan gitu ya. Jadi ya ya itulah salah satu kelemahannya kalau jualan di marketplace gitu. Kita tuh dikangkangin sama marketplace gitu ya gitu ya. Siapa yang di sini yang jadi merchant di salah satu marketplace? Barangkali bisa cerita. Bahkan kita mention channel lain aja kita nggak boleh, ya kan? Mention websitenya kita, misalkan kita punya delivery channel atau sales channel yang lain, kita punya website, pas segala macam, nyebutin itu aja kita nggak boleh, ya kan? Ya. Nah, disitulah sebenarnya Anda lihat bagaimana kita dikontrol oleh marketplace. Ya, oke, gitu kira-kira Mas Zulfikar. Ya, terima kasih Pak insight-nya Pak. Oke, berikut tadi Mas Salman, silakan. Mas Ya, Salman jadi merchant di marketplace atau enggak, saya di mau pengalaman? nanya Pak. Jadi kan ini sempat di slide ini ya Pak, ada customer profiling. Yang ingin saya tanyakan terkait privacy dari data-data yang dikumpulkan oleh CRM ini untuk analitik dan keberlanjutan proses CRM. Apakah ketika misalkan ada suatu customer yang memang memprioritaskan privacy data mereka, apakah CRM itu tidak berjalan dengan baik khusus untuk customer-customer seperti itu, Pak? Oke, jadi memang CRM ini nanti ada hubungannya dengan privasi. Ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi memang semakin detail CRM ini merekod, sebenarnya privasi juga makin makin sulit untuk dijaga. Ya, nanti kita bahas itu ya. Ya. Siapa? Itu konsekuensinya begitu ya. Oke, terima kasih Mas Salman. Mbak Adinda, silakan. Mbak Dinda atau Aura nih panggilannya. Silakan. Iya, yang mana aja bisa, Pak. Mungkin kalau saya tadi mau berbagi pengalaman ya, mungkin kalau tadi kan Pak Bau sempat bertanya apakah ada yang sempat menjadi merchant gitu ya. Sebenarnya saya
mungkin ngelihat pengalaman yang salah lain ya. Hmm. Memang ini sih, memang saya setuju dengan Pak Bob sendiri karena misalkan kayak kita kayak live TikTok gitu kan, terus kemudian si sellernya itu ingin customernya itu berpindah ke WA, itu aja kayak harus diputar-putar dulu bahasanya karena nggak boleh strict, maksudnya tidak boleh strict menyebutkan apa namanya kayak aplikasi lain seperti itu. Memang ada Akhirnya cuma beberapa nyebutin toko ketentuannya. ijo, ya kan gitu kan, toko ijo, keranjang merah, pas kayak gitu. Iya, makanya Pakai ada simbolik istilah sih. toko orang toko hijau sebenarnya itu untuk kamuflase saja sih gitu. Bahkan kadang-kadang Karena kita menyebutkan nama produk aja yang kita jual itu brand tertentu itu kita nggak boleh, gitu ya kan? iya, kalau kalau Akhirnya produk tertentu brandnya iya. kita sebut dengan secara plesetan kan? Kalau itu ada yang kalau itu tergantung dari brandnya sih. Misalkan kalau memang si brand ini memang tidak tidak memiliki reseller itu biasanya sih memang tidak boleh ya. Cuman kalau ada authorized reseller itu seharusnya sih tidak masalah gitu sih Pak. Hmm. Tergantung dari brandnya mungkin kalau saya bicara tentang ya dunia berjualan gitu Pak. Iya, ya. Akhirnya jadi pertanyaan kita sekarang, sebenarnya marketplace itu membantu kita atau menjajah kita sebenarnya? Agak sulit sih Pak karena ya seperti itu memang di satu sisi memang sangat membantu ya apalagi kalau misalkan mereka belum punya sejenis website resmi atau mungkin Hmm. ya sejenisnya jadi marketplace itu tuh sebenarnya membantu tapi kadang-kadang juga makin ke sini makin menyulitkan gitu Pak jadi ada pros and cons-nya juga. Oke, makasih pengalamannya Mbak Aura ya. Makasih Pak. Oke, Mbak Feby silakan. Sebelum saya mulai tadi Mas Budi katanya minta tolong di accept lagi Pak. Oke. Sudah, Mbak. Sudah, Mas. Oh, udah. Terima kasih. Oke. Makasih, Mbak Vivi. Jadi mungkin bukan pengalaman saya ya, tapi pengalaman kakak saya juga jualan pakai e-commerce juga. Dia fokusnya itu di buku import. Anehnya itu di buku import, buku yang import itu dalam konteks buku sering kayak ke band gitu Pak. Padahal bukunya original tapi ke band gitu. Sering misalnya masukin title yang nggak aneh, normal aja, tapi sering ke band sama si Shopee-nya. Jadi kayak udah attempt 2 kali 3 kali sampai harus kontak customer service-nya masih kadang-kadang kesusahan. Sama juga fee-nya makin banyak dan nyusahin customer-nya juga karena fee-nya makin lama makin naik terus gitu. Nah, kadang mereka harus split pay gitu secara manual dan dari e-commerce gitu Pak. Karena nyusahin juga customer-nya gede banget. Oke. Ya, makasih atas sharing pengalamannya Mbak Feby ya. Ya Ya. Pak. Oke, Mas Munawar silakan. Ya, baik Pak. Ini mau menanyakan, biasanya kan di CRM itu kita menyampaikan juga data-data, misalkan data pribadi kita sama data keluhan apa sih yang dari pelanggan gitu. Itu biasanya dari perusahaan atau organisasi itu perlu dilakukan audit berkala nggak sih Pak terhadap datanya itu? Biasanya itu. Jadi, dan siapa aja nih misalkan yang berhak melakukan audit data-data itu valid apa enggaknya itu di bagian mana gitu, apakah di marketing atau siapa gitu di perusahaan atau organisasi. Terima kasih Pak. Iya, iya tentu data tentu harus valid gitu ya. Artinya kan kalau Anda nggak punya data yang valid, ya Anda akan salah memahami pelanggannya Anda kan gitu. Ya, gitu. Jadi audit itu bukan kebutuhan bahwa ini valid apa ya? Memang kebutuhan bisnisnya bahwa kita harus bisa mendapatkan insight dari data yang kita dapatkan gitu loh. Ya. Nah, Kalau untuk kecuali kalau misalkan pelanggan itu Anda misalkan di sektor publik misalnya, ya tentu harus ada Anda harus comply dengan undang-undang apa ya apa namanya undang-undang perlindungan data pribadi. perlindungan data pribadi gitu ya kan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Munawar. Mas Salman masih ada lagi? Maaf Pak, tadi masih naik tangannya. Oke, oke.
Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya mengenai ke komponen dan arsitektur CRM ya. Eh, eh, jadi eh, hal ini harus kita pahami ketiga proses ini ya. Jadi tadi ada delivery, support, dan analisis ya. Dan ini tidak berdiri sendiri, mereka saling terhubung ya. Jadi misalkan hasil riset pasar itu support ya, memberikan insight untuk kampanye pemasaran atau delivery, sedangkan hasil kampanye itu menghasilkan data baru yang masuk ke dalam sistem analisis ya. Nah, jadi kita lihat jadi kita lihat dari sisi teknologi ya. Jadi apa sebenarnya yang membedakan CRM modern dengan konsep manajemen pelanggan tradisional ya? Jawabannya terletak pada teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber data perusahaan ya. Nah, Anda bisa bayangkan gitu ya, perusahaan besar seperti Tokopedia atau Grab misalnya ya. Mereka punya jutaan pelanggan gitu ya, dengan perilaku yang berbeda-beda ya. Nah, tanpa sistem CRM yang canggih tidak mungkin mereka bisa memahami setiap pelanggan secara individual ya. Nah, jadi true CRM itu memungkinkan integrasi data dari semua titik ya. Baik itu titik penjualan, customer service, media sosial, bahkan interaksi email ya. Dan itu menjadi satu holistic view gitu ya. Eh, jadi view 360 derajat tentang pelanggan gitu ya, secara real time gitu ya. Nah, teknologi CRM modern juga didukung oleh data mining dan analytics gitu ya. Dengan teknik ini, perusahaan dapat menemukan pola yang tersembunyi di balik data, ya. Misalnya siapa pelanggan yang kemungkinan besar akan berhenti berlangganan atau produk mana yang paling sering dibeli bersama, ya. Nah, ini menjadikan CRM bukan hanya alat administrasi, tapi juga alat bisnis intelligence, ya. Nah, kesimpulannya, teknologi CRM bukan hanya soal perangkat lunak, ya, tetapi sistem membangun jembatan antara data, strategi, dan customer experience, ya, pengalaman pelanggan. Ya. Kemudian sekarang mari kita bahas satu persatu komponen utama dari CRM. Ya. Jadi CRM itu mencakup pertama ada front office function, ya, seperti marketing, sales, and customer service, ya, yang berinteraksi langsung dengan pelanggan ya. Nah, kita mulai dari dua komponen awal, yaitu adalah market research dan campaign management ya. Market research itu berperan sebagai radar gitu ya. Ia mendeteksi arah dan tren pasar melalui analitik statistik ya, perilaku konsumen dan data eksternal ya. Di sini CRM mengumpulkan data dari berbagai sumber ya, baik itu dari hasil survei, penjualan, atau website traffic kalau Anda punya website ya, hingga ke sosial media kalau Anda punya presence di sosial media ya. Nah, dengan integrasi data ini, perusahaan bisa memetakan siapa target pasarnya dan bagaimana perilakunya. Ya. Lalu campaign management ya adalah mesin eksekusinya. Ya, ia membantu perusahaan menyiapkan anggaran pemasaran, memilih saluran iklannya, menetapkan target penjualannya, dan memantau hasil campaign secara real time. Ya. Jadi dengan dukungan CRM, campaign tidak lagi bersifat massal ya, tapi dipersonalisasi ya. Jadi misalnya email promosi yang berbeda untuk setiap pelanggan baru atau pelanggan lama gitu ya. Nah, kedua hal ini bekerja sinergis ya, di mana market research itu menyediakan insight-nya, sementara campaign management itu mengeksekusi strategi berdasarkan datanya ya. Nah, inilah yang membuat pemasaran modern itu lebih efisien dan relevan ya. Oke, komponen berikutnya adalah customer service
and support gitu ya. Nah, di era digital saat ini ya, layanan pelanggan bukan lagi sekedar call center gitu ya. Eh, jadi tidak cukup hanya kita punya helpdesk atau call center gitu ya. Nah, sekarang pelanggan bisa meminta bantuan lewat email, bisa live chat misalnya, bahkan minta bantuan melalui sosial media ya. Dan semuanya terhubung ke database CRM ya. Nah, sehingga CRM modern itu menyediakan sistem helpdesk ticketing management ya. Ada chatbotnya, ada knowledge base-nya, sehingga interaksi dengan ERP dan dengan supply chain management sistemnya ya. Nah, jadi misalnya ketika pelanggan menanyakan status pengiriman barang, sistem CRM bisa langsung menarik data dari modul logistik ERP ya untuk memberikan jawaban real time-nya ya. Jadi pelanggan kini lebih layanan pelanggan sekarang bisa lebih cepat, lebih akurat dan lebih personalized ya. Selanjutnya adalah data mining and analytics gitu ya. Jadi setiap klik atau setiap pembelian atau komplain pelanggan itu akan menghasilkan data ya. Nah, Anda bayangkan perusahaan seperti Amazon misalnya ya, mereka memproses data sampai terabyte setiap hari untuk mengetahui produk apa yang sering dibeli bersama ya, atau kapan pelanggan cenderung berbelanja ulang ya, atau repeat orders gitu ya. Nah, CRM yang baik itu akan memanfaatkan data ini, menemukan peluang baru ya. Anda bisa melakukan cross selling, upselling ya, atau mendeteksi risiko kehilangan pelanggan atau churn prediction gitu ya. Nah, disinilah kekuatan analitik dan data mining membantu perusahaan bukan hanya memahami pelanggan, tapi memprediksi perilaku mereka ya. Dengan kata lain, bagian ini adalah otak dari CRM, mengubah data mentah menjadi insight strategis ya. Oke, jadi kalau digambarkan secara keseluruhan ya, CRM komponen itu jadi seperti ini ya. Jadi ada ada manajemen, ada marketing, customer service, salesnya gitu ya. Ini bicara usersnya ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke CRM architecture ya. Nah, untuk memahami bagaimana CRM bekerja, kita harus melihat bagaimana sistem ini dibangun di balik layar ya. Nah, arsitektur CRM umumnya berbasis client server model gitu ya, di mana berbagai komponen saling terhubung melalui jaringan perusahaan gitu ya. Ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah application server. Ini menangani application logic dan proses request dari user, termasuk antarmuka webnya biasanya ya. Kemudian ada database server ya, ini menyimpan data pelanggan, data transaksi, histori transaksi ya. Nah, server ini juga sering terhubung ke sistem lain seperti ERP atau SCM untuk sinkronisasi datanya ya. Kemudian yang ketiga ada web servernya yang menjadi jembatan antara pelanggan eksternal ya, seperti vendor atau pelanggan tadi ya, dengan sistem internal perusahaan ya, baik itu melalui intranet maupun melalui extranet ya. Nah, ketiga ini dihubungkan melalui firewall biasanya dan jaringan komunikasi yang secure ya. Konfigurasi ini bisa di-host secara internal atau on-prem gitu ya, atau in-house ya, atau juga bisa menggunakan model cloud ya, atau hosted CRM ya, seperti salesforce.com itu salah satu yang menyediakan jasa CRM yang hosted ya di cloud ya. Kemudian jadi ini apa yang Anda pilih akan sangat tergantung dengan kebutuhan organisasi ya. Model cloud barangkali lebih fleksibel dan scalable ya. Sedangkan model in-house itu akan memberikan kontrol lebih tinggi atas keamanan dan customization-nya ya. Jadi kita bisa bayangkan arsitektur CRM ini seperti suatu sistem saraf perusahaan gitu ya. Ada database server sebagai otaknya, application server sebagai sistem motoriknya ya. Kemudian web server sebagai inderanya ya, yang menghubungkan perusahaan dengan dunia luar ya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke CRM life cycle ya.
Jadi kalau sebelumnya kita membahas komponen dan arsitektur atau apa yang ada di dalam CRM, ya, maka sekarang kita bicara tentang bagaimana CRM itu dibangun dan dihidupkan dalam organisasi, ya. Oke. Siklus hidup CRM tidak sesederhana kita menginstal software itu lalu semuanya beres, gitu ya. Jadi CRM itu adalah transformasi bisnis, ya. Jadi ini akan melibatkan people, proses, filosofi dan culture dari perusahaan tersebut, ya. Artinya sebelum memikirkan teknologi, perusahaan harus memastikan semua orang paham visi dan tujuan CRM, ya. Nah, ada beberapa fase penting di dalam CRM life cycle, ya. Mulai yang pertama kita mendefine strategi dan goals-nya, ya. Jadi apa tujuan utama dari CRM yang akan kita bangun? Apakah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan atau memperluas pasar atau mengurangi biaya layanan, ya. Kemudian yang kedua adalah kita meredesain proses, ya. Perusahaan harus menyesuaikan proses bisnisnya agar mendukung strategi tersebut, ya. Jadi jangan memaksakan CRM ke proses lama yang tidak relevan, ya. Kemudian yang ketiga baru kita memilih teknologinya, ya. Jadi Anda jangan mikir teknologi dulu, tapi teknologi itu adalah terakhir, ya. Jadi Anda pilih teknologi, ya. Jadi di sini CRM software hanyalah alat bukan solusi, ya. Kemudian berikutnya adalah implementasi dan training, ya. Jadi pastikan tim pengguna paham cara menggunakan sistem dengan benar, ya. Dan terakhir kita harus melakukan evaluasi dan improve secara berkelanjutan, ya. Jadi CRM bukan project yang selesai sekali, ya, tapi harus terus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang selalu berubah, ya. Jadi kesimpulannya CRM life cycle itu seperti membangun hubungan manusia, ya. Dimulai dari niat yang jelas gitu kan, diikuti dengan usahanya, ya, ada adaptasinya, ya kan, dan memperbaiki hubungan yang berkelanjutan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Gangga. Oke, baik, terima kasih Pak Bob. Mungkin saya ingin bertanya mungkin terkait adanya teknologi gitu ya Pak di CRM sendiri. Mungkin tadi juga sempat dijelaskan terkait untuk customer service itu ya. Di situ kan mungkin perusahaan atau organisasi sekarang kan udah banyak ya yang pakai mungkin ada chatbot atau mungkin udah AI supported seperti itu. Nah, tapi kita terkadang ya Pak sebagai pelanggan misal itu ketika ada kendala seperti itu kita ngechat kan kita butuh bantuan nih ke perusahaan tersebut dan dilayaninya biasanya sama chatbot seperti itu. Nah, tapi kita juga kadang bisa merasa kecewa kan atau frustasi bahkan kadang kita nanyanya apa tapi dijawabnya jawaban-jawaban standar chatbot seperti itu, Pak. Nah, dan kadang tuh nggak membantu gitu ya kalau misalnya terkait kendalanya apa. Nah, kalau menurut Pak Bob sendiri terkait adanya masalah seperti itu tuh gimana sih Pak? Karena di satu sisi mungkin bisa membantu, terutama dari perusahaannya seperti itu ya untuk membantu mungkin menghemat seperti itu. Tapi di sisi lain malah jadi kebalikannya dari tujuan CRM, malah kadang membuat pelanggan malah kecewa gitu, malah frustasi sendiri dengan jawaban dari chatbot seperti itu. Oke, jadi sebenarnya teknik chatbot ini kan udah lama diimplementasikan dan banyak implementasi chatbot itu sebenarnya nggak sukses ya. Anda kalau masuk ke customer service-nya bank gitu ya, atau yang dulu yang paling tradisional lah, silakan tekan untuk ini, silakan tekan nomor sekian untuk ini gitu ya, dan terakhir silakan tekan nomor 9 untuk bicara dengan orang gitu ya kan. Pasti orang rata-rata pilihnya yang terakhir itu. Ya, benar nggak? Iya, Pak, betul. Ya, kenapa kita prefer bicara sama orang? Karena biasanya kalau bicara langsung sama orang kan kita bisa paham gitu ya. Kalau misalnya kita kendalanya ini, terus mereka juga paham gitu. Bahkan mereka juga bisa nanya balik kan untuk pertanyaan follow up questionnya seperti itu, Pak. Oke. Jadi
interaksi sama orang tuh natural language kan. Ya, orang itu akan nyaman dengan pendekatan natural language gitu ya. Nah, sementara chatbot itu yang versi-versi lama itu nggak begitu. Dia berdasarkan suatu algoritma, ya kan? Nah, sekarang customer service itu sekarang udah boleh orang menerapkan pendekatan menggunakan AI. Ya. Nah, memang implementasi AI pertama awal-awal di customer service itu lebih banyak apa ya? Lebih banyak yang generiknya, ya. Dia tidak di-provide dengan lokal database-nya, dengan lokal knowledge-nya. Sehingga seringkali jawabannya jadi standar, ya. Kemudian jawabannya kadang-kadang juga hallucination gitu ya. Karena mereka berusaha menjawab tapi sebenarnya datanya nggak tersedia gitu ya. Nah, sehingga sekarang customer service atau chatbot yang modern itu selain menggunakan AI gitu, dia punya ada model lokalnya gitu ya kan. Jadi ada vektor apa knowledge vector yang ada di lokal pakai RAG misalnya gitu ya kan. Sehingga kalau ada pertanyaan mengenai apa misalkan policy perusahaan gitu ya kan. Nah, dia tinggal lihat policy perusahaan itu seperti apa gitu. Ya, karena kalau dia cari-cari polisi perusahaan nggak ada di internet gitu, nggak ada AI-nya kali nggak tahu LLM yang berkali menggunakan LLM yang ada di luar gitu, dia nggak akan bisa jawab kan gitu. Nah itu harus ada lokal model atau local knowledge yang di-maintain untuk ini gitu. Jadi si AI-nya ini apa ya agent-nya ini akan melihat juga akan konsult juga dengan knowledge yang ada di lokal tadi gitu. Jadi ya sekarang kan bisa juga dalam bentuk graph gitu ya, dibentuk di lokal knowledge-nya dalam bentuk graph gitu ya. Kira-kira seperti itu Mas Gangga. Oke, baik Pak Bob. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Atau barangkali ada yang sudah punya pengalaman sekarang perusahaannya mengimplementasikan apa ya agentic AI yang apa ya yang mempunyai fungsi sebagai agent sales atau customer service gitu ya. Barangkali bisa share pengalamannya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, baik kita masuk ke bagaimana implementation consideration dari CRM ya. Nah, jadi pertanyaan penting berikutnya lah, apakah perusahaan Anda benar-benar membutuhkan apakah perusahaan Anda benar-benar membutuhkan CRM ya. Nah, tentu kalau Anda punya pelanggan tentu jawabannya iya gitu ya. Karena Anda harus mengenal pelanggan Anda ya. Nah, Anda bisa bayangkan gitu ya. Perusahaan yang menjual ribuan produk gitu ya. Tapi tidak tahu siapa pelanggan terbesarnya, mengapa mereka membeli produknya, mengapa beberapa pelanggan berhenti membeli misalnya. Ya. Nah, CRM itu akan membantu menjawab semua itu, ya, yaitu dengan menggunakan data demografisnya, preferensinya, perilaku pelanggannya. Ya. Nah, namun kesalahan terbesar banyak perusahaan dalam memilih CRM itulah dari sisi teknologi, mulai dari sisi teknologinya, ya. Jadi mereka tergoda dengan software canggih dan dashboard yang penuh grafik biasanya, ya, tapi lupa menyiapkan budaya dan proses di baliknya, ya. Nah, padahal seperti yang dikatakan di bukunya Motiwala, ya, CRM is not about installing a tools, ya. It is about changing how you think about customers, ya. Jadi sebelum membeli software CRM, pastikan dulu perusahaan memahami siapa pelanggannya, ya, di mana titik interaksi mereka dan apa yang diharapkan pelanggan, ya. Nah, dan ya tentu statistiknya cukup menarik di sini, ya.
eh, lebih dari 70% bisnis berencana meningkatkan belanja untuk CRM ya. Tapi sebagian besar masih gagal karena memulai dari arah yang salah gitu ya. Jadi seringkali mulai dari teknologi dengan beli softwarenya yang canggih gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan CRM gitu ya? Ada 3 langkah kunci ya, yang disebut dengan ABC of CRM preparation gitu ya. Assess, build, and consensus gitu ya. Di langkah awal ya, di langkah pertama adalah assess gitu ya. Jadi di sini ada knowledge collection stage lah ya. Jadi langkah pertama ini adalah mengumpulkan knowledge tentang pelanggan ya. Dan ini bukan hanya dari data transaksi, tapi juga apa ya, experience langsung ya dengan pelanggan gitu ya. Jadi kita bisa wawancara pelanggan, observasi perilakunya, kemudian masukan dari tim frontiernya kita gitu ya, dari tim frontliner kita gitu ya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah build of impact gitu ya. Jadi kedua ini adalah kita harus mengidentifikasi touch point atau titik kontak pelanggan dengan organisasi itu dari mana ya. Apakah pelanggan kita bisa touch point kita bisa berinteraksi melalui website, melalui kasir ya, atau melalui sosial media ya, hingga layanan purna jual misalnya ya. Nah, semua titik ini harus terintegrasi agar CRM dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang customer ya. Dan ketiga adalah C adalah consensus ya, agreement among business unit ya. Jadi ketiga ini adalah kita membangun kesepakatan lintas departemen gitu ya. Jadi CRM tidak bisa berjalan hanya di departemen marketing saja gitu ya. Jadi semua unit gitu ya, baik itu sales, service, IT, finance harus sepakat pada satu sistem dan definisi pelanggan yang sama ya. Nah, kalau langkah ini tidak dilakukan ya, CRM hanya menjadi project silo yang gagal terintegrasi ya. Jadi tahap before CRM adalah fondasi untuk keberhasilan jangka panjang ya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor keberhasilan implementasi CRM ya. Dari pengalaman banyak proyek gitu ya, kunci utamanya adalah start with strategy, not technology. Ya, jadi jangan mulai dari teknologi, tapi dari strateginya dulu. Ya, jadi pertama kembangkan strategi bisnisnya dulu. Ya, apa yang ingin dicapai? Ya, apakah ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, menurunkan biaya layanan, atau mempercepat siklus penjualan misalnya. Ya. Nah, tujuan ini akan menentukan desain sistem CRM. Ya. Nah, yang kedua, gunakan pendekatan bertahap ya. Misalkan pilot dulu, pilot program ya. Jadi jangan langsung menerapkan CRM di seluruh organisasi ya. Uji coba dulu di satu divisi misalnya, misalkan di marketing dulu, lalu evaluasi hasilnya ya. Kemudian yang ketiga, kelola data dengan bijak ya. Data adalah bahan bakar CRM gitu ya. Tapi terlalu banyak data yang tidak relevan justru membebani sistem ya. Jadi fokus pada data yang benar-benar mendukung keputusan bisnis ya. Nah, satu hal yang menarik dari Motivala, dari bukunya Motivala ya, beliau menekankan bahwa mengumpulkan data tidak ada gunanya kalau kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ya. Nah, jadi bukan siapa yang punya banyak data ya, tapi siapa yang punya data paling bermakna. Ya, jelas ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa bukan siapa punya data terbanyak, tapi siapa yang punya data yang paling bermakna. Jadi kalau kita punya data banyak tapi nggak ada maknanya, nggak ada gunanya. Karena data itu harus kita transformasi menjadi informasi. Ya, informasi itulah data yang bermakna. Ya.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, masih ada beberapa hal penting yang perlu yang juga sering diabaikan orang gitu ya. Yang pertama adalah eksekutif sponsorship ya. Jadi dukungan dari top manajemen adalah kunci utama ya. Tanpa komitmen manajemen puncak gitu ya, CRM akan berakhir dengan proyek teknologi biasa tanpa arah gitu ya. Jadi hanya sekedar implementasi teknologi ya. Kemudian adalah keterlibatan user atau user involvement ya. CRM harus dirancang dari perspektif pengguna, bukan dari orang IT ya. Nah, jika sistemnya rumit dan tidak user friendly, maka pengguna akan enggan memakainya dan CRM akan gagal mencapai tujuannya ya. Kemudian berikutnya data requirements and usability ya. Perhatikan kualitas data sejak awal ya. Kesalahan kecil seperti duplikasi nama pelanggan itu bisa berdampak besar pada analisa ya. Nah, selain itu desain antarmuka harus sederhana mungkin, intuitif ya, mudah digunakan oleh semua tim ya. Jadi kalau disimpulkan keberhasilan CRM bukan diukur dari fitur sistemnya, tapi dari seberapa mudah dan manfaat sistem itu bagi penggunanya ya. Oke, nah setelah CRM itu diterapkan ya, pekerjaan tentu belum selesai ya. Justru disinilah tantangannya itu baru dimulai ya. Bagaimana kita mengelola perubahan strategi dan konflik internal ya. Nah, pertama ubahlah strategi bisnis Anda ya. Setelah CRM berjalan, perusahaan akan menemukan banyak insight baru tentang perilaku pelanggan ya. Nah, insight ini bisa mendorong perubahan strategi ya. Jadi yang tadinya Anda modelnya jualan putus ya, sebenarnya orang itu sering apa ya, beli secara berkala. Nah, misalnya Anda bisa beralih ke model subscription misalnya ya. Atau memfokuskan layanan ke kanal digital gitu ya. Jadi kalau Anda lihat Anda punya beberapa kanal gitu ya, dan orang lebih banyak beli melalui kanal digital ya. Berarti Anda harus merubah strategi di kanal digital di kanal digital itu menjadi fokus utama Anda ya. Dan yang kedua adalah manage internal channel conflicts ya. Jadi kadang tim retail dan tim online itu bisa bersaing untuk pelanggan yang sama gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang punya produk yang dia jualan di apa ya di offline dan di online itu bisa jadi dia rebutan pelanggan gitu ya. Nah di sini CRM harus membantu perusahaan melihat pelanggan secara holistik ya, bukan berdasarkan kanal gitu ya. Dan yang ketiga adalah fokus pada tujuan perusahaan, bukan tujuan per kanal gitu ya. Karena kalau kita bicara kanal gitu ya, kalau kita banyak kanal gitu ya, tujuannya bukan memaksimalkan masing-masing kanal gitu ya, tapi dari tujuan organisasinya, bukan tujuan kanal gitu ya. Artinya jangan biarkan CRM dipakai untuk memperkuat ego tiap divisi ya. Tapi gunakan untuk membangun sinergi lintas fungsi gitu ya. Jadi kalau kita punya tim online, ada tim offline gitu ya. Nah, gunakan CRM untuk melakukan sinergi lintas kanal tadi ya. Jadi CRM yang sukses bukan hanya soal implementasi sistem, tapi soal bagaimana perusahaan itu berubah ya, menjadi lebih adaptif ya, lebih kolaboratif ya, dan lebih berorientasi pada pelanggan ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bagian penutup ya, mari kita lihat dulu beberapa fakta penting tentang CRM di lapangan gitu ya. Jadi banyak proyek CRM yang gagal bukan karena teknologinya jelek, tapi karena manusianya belum siap. Ya, salah satu kesalahan umum adalah menyerahkan seluruh tanggung jawab implementasi kepada tim IT. Ya, gitu. Tim IT itu cuma jago IT-nya. Ya, tapi bisnis prosesnya Anda yang paling tahu ya.
yang mengerti pelanggan itu adalah Anda ya, orang yang berhubungan dengan pelanggan lah yang paling tahu, bukan orang tim IT ya. Nah, jadi CRM seharusnya dipimpin oleh tim bisnis ya. Apakah itu tim marketing, sales atau customer service ya. Karena mereka ya yang paling memahami pelanggan ya. Jadi bukan dianggap itu project IT gitu ya. Nah, Motiwala sendiri di bukunya itu cukup tegas mengatakan bahwa implementation should be the business with IT as enabler. Ya, artinya IT berperan menjadi pendukung, bukan memimpin. Ya, nah beberapa alasan umum kegagalan CRM ya antara lain ya pertama adalah kurangnya komunikasi antar divisi. Ya, kemudian tidak adanya pandangan pelanggan yang menyeluruh ya. Jadi tidak adanya holistic view. Masing-masing divisi mempunyai pandangan yang berbeda masing-masing pelanggan gitu ya. Pandangan orang sales, pandangan orang marketing, pandangan customer service itu enggak holistik ya. Nah, penolakan dari Salesforce gitu ya atau tenaga penjual ya itu karena mereka merasa sistem CRM itu terlalu rumit atau mengancam otonomi mereka gitu. Nah, ini harus perlu dihindari supaya CRM tidak gagal ya. Nah, padahal kalau kita menjalankan CRM dengan benar ya, justru CRM itu akan memperkuat tim penjualan ya dengan memberikan mereka data dan insight yang membuat pendekatan ke pelanggan akan lebih akurat ya. Jadi CRM bukan tentang menggantikan manusia dengan sistem, tapi memperkuat kemampuan manusia dengan informasi ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian penutup, silakan apabila ada pertanyaan. Silakan Mas Doni. Iya Pak Bob, untuk implementasi CRM kalau kita bandingin kemarin kita belajar ERP itu skala dan tantangannya kalau diperbandingkan seperti apa ya Pak Bob ya? Kalau kemarin kan ERP selain jutaan dolar bisa bertahun-tahun ya Pak Bob gitu. Soalnya terdengar kalau CRM untuk bisnis tertentu kayaknya merupakan proses bisnis yang sangat inti ya, contohnya e-commerce gitu. Iya. Tapi apakah seperti itu skalanya atau masih di bawah ERP? Oke, Gitu jadi kalau. gini, kalau kita bandingkan ERP, sebenarnya implementasi CRM itu nggak sekompleks ERP sebenarnya. Ya, jadi harga software CRM kalau dibeli secara terpisah itu sebenarnya nggak semahal ERP gitu ya. Nah, seberapa kompleks CRM itu ya tergantung juga dengan tipikal customer-nya kita seperti apa gitu. Tergantung juga dengan tipikal produk kita. Makin banyak produk kita tentu makin kompleks CRM kita. Terus kemudian tiering dari pelanggan kita juga akan mempengaruhi kompleksitas dari CRM-nya kita gitu ya. Terus kemudian juga touch point kita seberapa banyak gitu ya. Kalau touch point-nya makin banyak juga interaksi kita dengan pelanggan kan juga makin kompleks gitu loh gitu. Jadi banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih CRM. Oke, makasih Pak Bob. Oke. Berikut Mbak Irma silakan. Ya, izin Pak Bob, ini kan kalau CRM ini tadi ada 3 ya Pak ya, analytical, operasional, kolaboratif. Nah, untuk sebuah organisasi misalnya untuk analytical itu dia sudah punya customer service, terus untuk yang kolaboratif tadi sudah ada di media sosial, walaupun mungkin itu tidak saling terhubung ya Pak ya. Nah, kemudian untuk operasional itu analisisnya CRM kolaboratif itu adalah untuk memastikan bahwa integrasi antar channel tadi. berarti Gitu. kalau tidak Jadi terintegrasi, kalau bukan berarti misalkan kalau Anda udah connect ke sosial media, itu berarti udah kolaboratif, belum tentu. oke, Jadi kalau Anda punya beberapa touch point, ya ada email, ada telepon, ada WA, ada sosial media, itu harus bisa terintegrasi, gitu. berarti kalau tidak terintegrasi itu tidak bisa dikatakan kolaboratif ya Pak ya? Ya, jadi kolaboratif CRM-nya belum jalan berarti. Oke, apalagi kalau misalnya operasionalnya itu masih lakukan secara manual mungkin ya Pak, seperti di luar sistem. Berarti si organisasi itu masih belum bisa dikatakan menerapkan CRM ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Irma. Berikut Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Baik Pak, izin bertanya. Jika suatu organisasi masih banyak terdapat aplikasi silo,
Menurut Bapak, mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan untuk diimplementasikan terlebih dahulu di antara IRP, SCM, atau CRM, sementara anggaran yang ada itu tidak mencukupi jika ingin langsung diimplementasikan semuanya secara serentak? Ini pertanyaan yang susah nih jawabnya gitu ya. Ya tergantung sebenarnya tergantung skala prioritas business owner-nya nih, ya kan? Mau efisiensi internal proses dulu atau mau cari pelanggan banyak dulu gitu ya kan gitu. Ya. Ah, kalau saya sih pengennya sih itu kita lakukan pertama kita harus benar dulu dong di dalam gitu kan gitu. Sebelum kita keluar kan gitu kan. Ya. Karena kalau kita di dalam nggak benar gitu ya kan, gimana kita berhadapan dengan luar kan gitu, gitu. Ya. Tapi kan sering janji gua kita pengen cepet-cepet punya pelanggan yang banyak kan gitu, ya kan. Nah akhirnya kita pengen engagement sama pelanggan yang 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 banyak dulu gitu ya. Tapi di internalnya barangkali masih berantakan kan gitu, gitu. Ya, jadi tergantung lah visi dari business owner-nya, ya. Kalau saya prefer benahin internal dulu, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Mas Tri? Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Tadi terkait mungkin data pribadi atau privasi ya. Kan biasanya kita kalau di perbankan itu mereka akan menganalisa transaksi kita atau saldo kita gitu. Kemudian kita biasanya akan mendapat penawaran kayak semacam kartu kredit. Nah, apakah itu bisa dikategorikan penyalahgunaan data pribadi ya, Pak? Atau privasi gitu? Karena kan kadang nggak semua orang apa namanya akan ramah menerima itu. Bahkan ada beberapa nggak pengen gitu menerima atau ditelepon atau di WA seperti itu. Nah, apakah itu bagian dari penggunaan data pribadi atau memang karena biasanya kan kalau kita mendaftar itu kan di awal ada term and condition ya. Apakah karena dengan kita menyetujui itu termasuk kita sudah menyerahkan data kita ya mereka berhak menggunakan data pribadi kita gitu, Pak. Terima kasih. Ya, ya balik lagi ke term and condition tadi gitu ya. Waktu kita sign suatu, waktu kita sign service dengan bisnis tersebut, term and conditionnya seperti apa kan gitu. Ya, ya, ya makanya itu perlu dibaca gitu ya. Kita kan kalau lihat gitu pasti lalu next 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 habis itu yes gitu ya, gitu. Karena biasanya itu term and condition itu panjang gitu, kita malas bacanya gitu ya kan. Gitu. Betul, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian akhir, implication and summary ya. Oke, kita masuk ke bagian implikasi bagi manajemen ya. Ini bagian reflektif ya, di mana kita menilai apa arti CRM bagi organisasi secara strategis ya. Oke, pertama CRM adalah strategic business solution, bukan technical solution ya. Jadi banyak manajer itu terjebak berpikir bahwa membeli software CRM otomatis menyelesaikan masalah pelanggan, padahal tidak. Ya, jadi CRM adalah filosofi manajemen yang berfokus pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan sekedar transaksi. Ya, jadi bisnis itu bukan sekedar transaksi, tapi engagement dengan pelanggan, menjaga hubungan dengan pelanggan. Ya. Nah, kedua, tidak ada solusi CRM yang universal. Ya, setiap organisasi memiliki kebutuhan, budaya, dan struktur pelanggan yang berbeda. Ya, jadi CRM harus dikustomisasi. Ya, baik itu dari segi proses, fitur maupun tata kelola datanya. Ya. Dan yang ketiga, ya CRM membawa implikasi etis dan privasi tadi. Ya, jadi semakin personalized data pelanggan yang dikumpulkan, semakin tinggi resikonya. Jadi hati-hati Anda dalam menerapkan CRM ya, karena Anda semakin banyak ngumpulin data pelanggan, itu semakin tinggi juga resikonya. Anda semakin berat tanggung jawab untuk jagainnya ya. Jadi di satu sisi CRM memberikan kemampuan untuk mengenali pelanggan dengan sangat detail,
Tapi di sisi lain hal ini bisa melanggar privasi jika tidak diatur dengan bijak ya. Jadi hati-hati di sini ya. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan ada kebijakan yang jelas tentang data protection, consent ya, dan ethical marketingnya ya. Ya, saya ulangi, harus jelas data protection-nya, consent-nya, dan ethical marketingnya. Ya, jadi CRM yang sukses adalah yang menciptakan trust, bukan sekedar insight saja. Ya, oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi ini semacam dua sisi mata uang nih, ya. Kita makin powerful CRM kita pada saat kita mengumpulkan data pelanggan makin banyak gitu ya, tapi di sisi lain kita risikonya makin tinggi karena ngejagain data pelanggan itu nggak gampang gitu ya, gitu. Jadi kita perlu adanya data protection ya dan consent serta ethical marketing tadi ya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Jadi pertama adalah CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem dan filosofi yang membantu perusahaan memahami, menarik dan mempertahankan pelanggan. Ya, tanpa pelanggan tentu tidak ada bisnis. Ya, tapi tanpa pemahaman yang baik tentang pelanggan, bisnis tidak akan bertahan lama. Ya, nah dalam konteks enterprise system, CRM menjadi pelengkap ERP. Ya, kalau ERP itu fokus ke efisiensi internal, ya, CRM fokus ke efektivitas eksternal, ya, yaitu memastikan hubungan antara perusahaan dan pelanggan berjalan dengan baik, ya. Nah, jadi CRM itu mencakup 3 kelompok proses utama. Delivery proses, ya, itu melibatkan interaksi langsung seperti kampanye pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan, ya. Kemudian yang kedua adalah support proses seperti riset pasar, loyalty program yang menopang strategi pelanggan, ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis proses, ya, di mana data itu dikumpulkan, dianalisa dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, ya. Ya. Nah, semua ini saling terhubung membentuk suatu life cycle, ya, di mana setiap interaksi menghasilkan data dan setiap data menjadi bahan untuk memperbaiki interaksi berikutnya, ya. Oke, kesimpulan lain adalah komponen utama CRM itu melibati market research tool, ya, itu kita memahami tren dan perilaku pelanggan. Kemudian ada campaign management system, kita menjalankan pemasaran yang tepat sasaran dan customer service support tool, ya. Jadi memastikan pelanggan pengalaman pelanggan itu selalu positif, ya. Dan terakhir adalah data mining dan analisis, ya, mengubah data mentah menjadi insight strategis, ya. Nah, secara teknis CRM itu berdiri di atas arsitektur tiga layer, ya. Ada application server, database server, dan web server, ya. Namun sekali lagi CRM implementation must never focus on technology, ya. Jadi kalau teknologi menjadi pusat, ya, CRM akan berakhir hanya sebagai dashboard cantik yang tidak digunakan, ya. Tapi jika CRM itu dipandu oleh strategi dan budaya organisasi, ia akan menjadi tulang punggung pertumbuhan jangka panjang, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Sedikit closing reflection, ya, CRM in the real world gitu, ya. Ya, oke. Mari kita refleksikan sedikit sebelum kita menutup, ya. Anda bayangkan ada 2 perusahaan yang menjual produk yang sama gitu, ya. Yang satu fokus pada produk, yang lainnya fokus pada pelanggan, ya. Dalam jangka panjang siapa yang akan menang menurut Anda? Ada 2 perusahaan, yang satu fokus ke produk, yang satunya fokus pada pelanggan. Dalam jangka panjang siapa yang menang? Yang fokus ke pelanggan, Pak Bob. Oke, tentu yang fokus ke pelanggan, ya. Mbak Tias? Ya Pak, menurut saya juga sama yang fokus ke pelanggan karena yang pasti dengan fokus terhadap pelanggan kita tahu kebutuhan si pelanggan itu seperti apa. Itu sih, Pak. Oke, betul sekali. Jadi dengan fokus ke pelanggan kita tahu kebutuhan pelanggan, ya.
Karena kalau kita fokus ke pelanggan, ya itu kita lebih memahami apa sih kebutuhan pelanggan kita. Karena kalau fokus ke produk, produk itu bisa ditiru, ya, tapi hubungan tidak bisa, ya. Jadi kalau produk itu bisa ditiru, orang bisa bikin produk yang sama dengan harga yang lebih murah, ya. Nah, hubungan ini dibangun dengan trust, empati, dan konsistensi, ya. Dan di sini CRM menjadi alat yang luar biasa, bukan hanya untuk mengolah data, ya, tapi untuk mengelola relationship capital, ya. Jadi di perusahaan modal hubungan dengan pelanggan itu adalah modal utama, ya, relationship capital, ya. Ya. Anda kalau melakukan bisnis, ya, salah satu modal utama juga kan networking, ya kan, bukan modal duit yang Anda punya, tapi ada networking yang terbentuk di dalam bisnis Anda, ya. Jadi ujungnya dari CRM itu adalah relationship capital, ya. Jadi perusahaan yang memahami pelanggan akan lebih cepat beradaptasi, lebih mudah berinovasi, dan lebih kuat menghadapi krisis, gitu ya. Nah, contoh nyatanya apa, ya? Kita bisa lihat contohnya Netflix lah, ya. Barangkali mereka tidak tahu apa yang Anda tonton, ya. Tapi kapan Anda berhenti menonton, ya kan? Nah, data yang dikumpulkan oleh Netflix, ya, data itu digunakan bukan untuk mengontrol Anda, tapi untuk memberikan rekomendasi yang membuat pengalaman Anda semakin personal dalam menonton, gitu ya kan? Nah, jadi kalau Anda, siapa di sini yang sering nonton Netflix, itu selalu film-film yang direkomend itu berdasarkan kebiasaan Anda menonton film-film dengan genre tertentu, ya. Nah, itulah kekuatan CRM yang matang, gitu ya. Tidak mengganggu tapi memudahkan. Ya, jelas ya. Anda kan kalau menggunakan memakai Netflix itu kan ada direkomendkan kan film-film yang memang sesuai dengan selera Anda kan nggak ngerasa terganggu kan, ya. Justru Anda terbantu, oh iya ada film yang ini, ada film yang ini, ada film yang ini, gitu. Jadi salah satu keberhasilan CRM itu adalah tidak mengganggu tapi memudahkan, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, ya? Jadi kalau kita lihat bahwa CRM ini bukan sekedar software aplikasi, tapi cara berpikir, cara bekerja, ya, dan cara membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ya. Jadi sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita bisa renungi, ya. Apakah organisasi Anda benar-benar mengenal pelanggannya enggak? Ya, atau hanya mengenal datanya, ya? Karena mengenal pelanggan itu beda dengan mengenal datanya. Oh, kita punya data pelanggan, tapi Anda nggak kenal sama pelanggannya, ya. Jadi ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Apakah Anda tuh mengenal pelanggannya atau hanya mengenal datanya, ya? Nah, karena disinilah inti dari CRM modern, bukan tentang siapa yang punya data paling lengkap, tapi siapa yang paling paham maknanya, gitu ya. Oke, silakan apabila ada pertanyaan lebih jauh, silakan Mas Budi. Izin Pak, kami mungkin menanyakan satu pertanyaan, satu kasus dari mungkin sebuah perusahaan yang kayak melawan arus begitu ya Pak. Jadi contohnya Tesla Pak. Jadi Tesla itu di kala pabrikan itu pada membuat mobil-mobil biasa, Tesla ini malah fokus ke EV begitu Pak. Jadi nggak mengikuti arus pelanggan begitu. Nah, case-nya gimana ya Pak? Kapan CRM itu sesuai dengan proses bisnis sebuah perusahaan, kapan tidak sesuai begitu Pak? Atau kenapa Tesla memutuskan untuk melawan arus seperti itu Pak? Terima kasih. Oke. Ini dua hal yang berbeda ya. Tesla itu tadi Anda tanyakan mengenai bisnis strategi, ya. Sementara yang kita bicarakan ini adalah strategi bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana kita memahami pelanggan, ya.
Nah, apa yang dilakukan Tesla itu adalah dia mengeksekusi suatu strategi gitu ya. Nah, bisnis itu kan ada istilah kalau kita bicara teknologi ada teknologi push, ada teknologi pull, ya. Jadi kalau teknologi push itu biasa kita berangkat dari dengan suatu teknologi kira-kira apa nih secara bisnis yang kita bisa take advantage-nya, ya kan gitu. Nah, kalau teknologi pool gitu mulai dari problem, ya kan. Jadi kira-kira kita kalau punya problem ini, kira-kira teknologi apa yang bisa memecahkan problem tadi gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tesla itu dia melakukan teknologi push, ya kan, gitu. Jadi beda strategi dari yang lain gitu, ya gitu. Ya. Nah, teknologi push belum tentu selalu berhasil gitu ya. Uh, dan sebagai contoh misalkan apa ya TV 3 dimensi lah contohnya, ya kan. Sekarang TV 3 dimensi itu hilang kan, nggak ada lagi yang produksi TV. Padahal kan kalau kita lihat secara ini kan apa ya secara teknologi itu bagus gitu ya apa, tapi ternyata itu nggak sukses gitu ya, ya karena tidak bisa menjangkau apa experience yang luas gitu loh gitu ya. Nah, kalau kita bicara innovation ya kan, innovation itu biasanya juga ini ya yang sifatnya bukan lebih jauh lagi bukan innovation ya, tapi lebih ke invention gitu ya. Nah, kalau invention memang strateginya nggak bisa berdasarkan apa ya, berdasarkan survei pelanggan ya, karena pelanggan itu belum dapat customer experience-nya. Jadi kalau inovasi bisa jadi pelanggan itu sudah punya experience-nya, tapi kalau invention bisa jadi dia oh, 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 belum dapat gambaran experience-nya. Ya, jadi kalau kita survei pelanggan kira-kira butuh atau enggak, itu enggak dapat, ya kan? Jadi kalau invention biasanya just do it gitu loh, launch the product gitu loh. Ya, ya sebagai contoh misalkan waktu Xerox membuat fotokopi, ya mesin fotokopi pertama, ya itu sebenarnya idenya, patennya itu pertama ditawarkan ke IBM, ya. Kemudian IBM sebelum dia menerima tawaran Xerox gitu ya, dia melakukan survei pasar, ya kan, melakukan survei pasar dengan menanyakan kira-kira kalau ada mesin yang bisa mengcopy dokumen, ya kira-kira Anda butuh nggak gitu ya kan. Dan rata-rata hasil surveinya waktu itu orang bilang nggak butuh, ya kan. Karena waktu itu orang kalau mau ngetik dokumen, tinggal pasang aja kertas karbon, ya kan. Kalau mau bikin rangkap ya. Siapa yang di sini masih tahu nih kertas karbon nih, ya kan? Ini kelihatan generasinya nih kalau yang masih tahu kertas karbon. Jadi orang dulu kalau ngetik manual gitu ya, pakai mesin ketik itu diselipin kertas karbon supaya ada tindasannya, ada kopinya. Jadi orang dulu nggak usah pakai kertas karbon aja. Tapi nggak kepikir bahwa bagaimana kalau dokumen itu setelah jadi dan kita mau bikin kopinya. Nah itu nggak kebayang. Sehingga karena experience itu nggak didapetin gitu, jawabannya negatif gitu ya. Nah, akhirnya IBM nggak jadi menerima paten itu. Kemudian Xerox karena dia ngerasa yakin, ya udah Xerox akhirnya bikin sendiri. Dan akhirnya Xerox berhasil membuat mesin kopinya gitu, ya gitu. Ya, sama seperti misalkan bagaimana Sony membuat Walkman-nya dia pertama kali, ya kan? Nah, itu kalau dia melakukan survei dulu. Jadi banyak yang sifat invention Sony itu dia tidak melakukan survei pelanggan. Karena kalau survei pelanggan, kalau orang ditanya, kira-kira kalau ada pemutar kaset Walkman yang kecil yang bisa dibawa, Anda tertarik nggak gitu ya? Ya, gimana orang mau menjawab? Orang dia nggak dapat nggak nggak dapat apa ya? Nggak nggak dapat experience-nya gitu ya kan gitu. Ya, gitu. Oke, yang dilakukan oleh Sony adalah ya udah bikin aja, kemudian lihat respon pasarnya. Dari situlah baru dikelola interaksi dengan pelanggannya gitu. Oke, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Ya, saya ada Pak Bob. Ya, silakan. Untuk analytics-nya Pak Bob, kalau di CRM itu udah built-in, artinya udah ada standar dunia sales dan marketing mau lihat apa, atau itu udah atau itu perlu di-customize lagi atau di-connect dengan software lain seperti BI gitu, Pak Bob. Gimana bisa diulang pertanyaannya? Kan data itu perlu kita olah menjadi suatu analytics ya, untuk Ya. jadi meaningful tadi. Nah, itu apakah setiap CRM itu udah punya set ya, preset untuk mengolahnya seperti apa, atau bisa di-customize, atau justru harus dilakukan di luar CRM itu sendiri, misalnya dengan BI? Ya, BI itu juga sebenarnya adalah sumber data yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan gitu loh. Gitu. Ya. Ya, tentu semuanya harus yang namanya kita membuat CRM itu customize semuanya. Karena bis prosesnya tuh karena kita interaksi sama pelanggan itu biasanya unik. Jadi pas implementasi itu termasuk yang kita harus pikirkan ya? Iya. Ya. Oke. Makasih Pak Bob. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pembahasan kita mengenai CRM ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang lain ya. Saya tutup. Terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Bu.